Ya, kita jumpa lagi di HK Channel bersama saya Hardiman Koto, dan kali ini kita bicara soal Piala Dunia Under-20. Piala Dunia usia 20 tahun di mana kontestannya 24 negara dari 6 konfederasi di bawah naungan FIFA. Total 24 negara ini sudah komplit ketika kita tahu zona Asia, zona terakhir yang menseleksi, memfilter tim-tim yang qualified ke Indonesia 2023 juga sudah menentukan wakilnya. Itu adalah Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, dan Irak. Dan total 24 tim ini segera berlaga di Piala Dunia Under-20 nantinya. Dan ini menarik, kabarnya akan terus bergulir. Temuan menarik yang pertama adalah drawing Piala Dunia Under-20 segera digelar 11 atau 31 Maret ini di Jakarta. 24 tim ini dibagi ke dalam 6 grup di fase penyisian, dan mereka akan disebar di 6 kota di Indonesia. Ada Palembang, itu di Gelora Sriwijaya, ada Bandung, ada Solo, ada Surabaya, ada Bali, dan tentu saja di Jakarta, di Gelora Bung Karno, di mana skuad Indonesia, tim asuhan Sintayong, dipastikan menghuni grup A, dan itu akan digelar di Jakarta. Partai di grup A, Indonesia melawan siapa nantinya, tergantung hasil drawing, itu akan menjadi partai pembuka sepanjang turnamen Piala Dunia Under-20. Dan kita tahu partai terakhir atau partai puncak, partai final, itu digelar di Solo, ya, di Stadion Manahan Solo. Tapi lagi-lagi saya sebut bahwa drawing tanggal 31 Maret nanti itu akan menentukan laju siapapun timnya untuk lolos ke fase knockout, ya, fase knockout. Dan kita tahu dalam drawing nanti itu ada pembagian pot, ya, ada pot 1, ada pot 2, ada pot 3, dan ada pot 4. Satu regulasi penting dalam drawing 31 Maret ini adalah bahwa Indonesia itu dipastikan tidak akan berada satu grup dengan Israel. Israel adalah negara yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dan satu lagi, tim-tim yang berasal dari konfederasi yang sama itu juga dipastikan tidak akan berada di satu grup yang sama. Misalkan Indonesia, kita memang lolos sebagai tuan rumah, tapi kita adalah wakil Asia. Nah, dalam drawing 31 Maret ini, ya, skuad Sintayong, skuad Garuda Muda itu tidak akan bergabung satu grup dengan 4 wakil Asia lainnya. Tidak akan berada satu grup dengan Irak, dengan Uzbekistan, dengan Jepang, dan juga dengan Korea Selatan. So, semakin mengerucut memang prediksi kemungkinan komposisi tim yang berada di masing-masing grup nantinya. Nah, saya melihat memang, ya, Piala Dunia sekarang itu menarik untuk ditelusuri. Kita tahu Indonesia ini adalah lolos yang kedua kalinya ke Piala Dunia Under-20 ini. Lolos yang pertama adalah tahun 1979. Ketika itu Indonesia beredar di Piala Dunia Under-20 di Jepang. Ketika itu Piala Dunia Under-20 itu masih bernama Kejuaraan Dunia Remaja pada saat itu. Indonesia di Jepang sebetulnya juga tidak lolos, ya,
ketika memang Irak yang seharusnya lolos bersama Korea Selatan saat itu mengundurkan diri. Lalu kemudian Korea Utara yang ditunjuk sebagai pengganti Irak juga menolak tampil di Jepang. Sampai kemudian FIFA menunjuk Indonesia yang pada saat itu di kualifikasi Asia hanya sebagai perempat finalis. Dan kita beredar di Jepang. Indonesia saat itu bermain 3 kali melawan Yugoslavia saat itu, ya, dan juga berhadapan dengan Polandia dan Argentina yang diperkuat oleh Maradona, ya, yang kemudian juga muncul sebagai juara pada saat itu. 3 partai kita di Jepang saat itu kita kebobolan 16 gol, tapi nggak apa-apa. Paling tidak Indonesia sudah mencatatkan sejarah, kita sudah tampil di Piala Dunia Under 20 dan sekarang tampil lagi untuk kedua kalinya dengan status sebagai tuan rumah. Ada harapan memang ketika kita bertanding di kandang sendiri, kita bisa menembus setidaknya lolos dari fase grup. Dan untuk itu memang kita harus memaksimalkan pertandingan kita nantinya. Meskipun itu tergantung hasil drawing 11 Mei ini, 31 Maret ini. Nah, untuk itu memang skuad Sintayong mesti lebih fokus lagi menghadapi turnamen puncak yang notabene di dalam perjalanan Sintayong menukangi timnas Indonesia, menukangi Indonesia Under 20, itu bisa menghasilkan prestasi yang lebih bagus. Kita memang juara AFF Under 19, mengalahkan Vietnam di final. Kita gagal ke perempat final di Piala Asia di Uzbekistan. Tapi ini medium puncak Piala Dunia. Harusnya Sintayong bisa memberikan prestasi yang jauh lebih baik, jauh lebih menghibur untuk skuad Indonesia. Saya memang belum mendengar ada kabar rencana uji coba berikut sampai kita beredar di Piala Dunia Under 20 yang dimulai 18 Mei nanti. Tapi harusnya Sintayong kembali menggelar laga-laga uji coba untuk menjelaskan kepada masyarakat sepak bola Indonesia bahwa tim ini super siap menghadapi Piala Dunia. Yang aneh memang ya karena Sintayong merangkap jabatan sebagai pelatih timnas senior juga ya. Kita tahu Maret ini Sintayong harus fokus untuk 2 partai timnas Indonesia dalam FIFA Matchday tanggal 25 dan tanggal 28 Maret di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi melawan Burundi. Artinya apa? Sintayong baru bisa fokus mulai bulan April. Dan dia hanya punya medium waktu 1,5 bulan untuk mengemas skuadnya. Ya. Hanya 1,5 bulan. Itu pun berada dalam nuansa bulan Ramadan. Nah, saya berharap memang ya Sintayong sekali lagi should be focused. Artinya apa? Bagaimana Marcelino, Ferdinand dan kawan-kawan bisa menjodorkan prestasi yang maksimal, menyodorkan prestasi yang membanggakan buat sepak bola Indonesia. Ayo Garuda Muda, terbang setinggi-tingginya.